Langit Indonesia yang menjadi jalur transportasi dan penghubung antar negara ternyata juga dimanfaatkan jaringan narkoba untuk memasukkan barang haram ke tanah air. Hiruk-pikuk bandara, padatnya arus penumpang, hingga akses khusus awak pesawat menjadi celah yang dicoba dimanfaatkan. Namun satu koper justru membuka jejak jaringan narkotika lintas negara. Inilah buruh sergap, satu koper membuka jejaring internasional. Membawa narkotika jenis ecstasy sebanyak 25 kg. 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini di Indonesia, dan itu tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Bandara internasional menjadi salah satu pintu masuk utama ke Indonesia. Di balik padatnya arus penumpang setiap hari, petugas Bea Cukai terus melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang. Selasa 28 Juli 2026, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, seorang warga negara Malaysia, Muhammad Saufi bin Othman, 39 tahun, tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Di area pengambilan bagasi inilah Saufi mengambil barang bawaannya. Namun, salah satu koper yang diambilnya justru menjadi perhatian petugas Bea Cukai. Dari hasil targeting, kemudian dari hasil penilaian semua peralatan yang kami miliki, kemudian dilakukan pengintaian terhadap salah satu pilot. Nah, kemudian begitu dia ngambil bagasi, diikuti oleh petugas kami sampai di pemeriksaan yang kami sebut pemeriksaan meja tumpan. Koper kemudian dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan ketika koper dibuka, petugas menemukan 14 bungkus besar narkotika jenis ekstasi. Ditambah 1 bungkus narkotika jenis sabu. Hasil penghitungan ekstasi yang ditemukan mencapai 70.114 butir dengan berat sekitar 25 hingga 26 kilogram. Sementara sabu yang ditemukan sekitar 2,7 gram. Nah, di sana akhirnya kedapatan membawa narkotika jenis MDMA atau kita kenal dengan ekstasi di Indonesia sebanyak kurang lebih 25 kg. Kalau butirnya itu sebanyak 70.000 butir kurang lebih. Nilai ekstasi tersebut ditaksir sekitar 207,9 miliar. Dan yang membuat kasus ini menjadi sorotan, pembawanya bukan penumpang biasa. Dia adalah seorang pilot. Rekaman CCTV yang dirilis Bea Cukai menjadi potongan penting dalam kasus ini. Saufi terlihat membawa koper berwarna silver serta 2 tas hitam. Ia kemudian melintasi jalur khusus awak penerbangan. Nah, bukan berarti di sana tidak ada pengawasan. Seperti yang saya bilang tadi, targeting kami naikkan ke semua lini hampir. Tetapi kami usahakan ada hit rate-nya di sana, akurasi daripada target-target kami. Dalam pemeriksaan, Saufi disebut mengaku mendapat perintah dari seseorang yang diduga berada di Malaysia. Ia dijanjikan bayaran sekitar 50.000 ringgit Malaysia. Setelah tiba di Jakarta,
Saufi disebut diminta menunggu arahan berikutnya di hotel. Orang lain yang diduga terkait jaringan disebut akan mengatur proses pengambilan barang. Dengan demikian, polisi menduga Saufi bukan pemain utama. Dalam pemeriksaan, ia mengaku pernah membawa sabu menuju Sabah. Dan sebelum penangkapan ini, disebut pernah membawa sekitar 7 kg sabu ke Jakarta. Disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Dan itu tidak tentu kemungkinan akan bertambah lagi. Hasil tes urin juga disebut menunjukkan Saufi positif mengandung metafetamina, MDMA, dan kokain. Kasus ini pun berkembang menjadi penyelidikan lintas negara. Mereka sudah membuka komunikasi dengan polisi di Raja Malaysia terkait dengan narkotikanya, dan itu sedang dikembangkan paralel baik yang di Indonesia ataupun yang ada di Malaysia. Polisi Indonesia terus mengembangkan informasi dari Saufi untuk mengungkap mata rantai yang lebih besar. Malam itu, petugas bea cukai menghentikan perjalanan seorang pilot. Namun penangkapan itu justru membuka pertanyaan yang lebih besar. Siapa bandar di baliknya? Siapa pengendali jaringannya? Dan siapa yang seharusnya menerima narkoba senilai ratusan miliar rupiah ini? Kasus kopilot Malaysia di Soekarno-Hatta belum selesai, karena yang tertangkap di bandara bisa jadi baru satu mata rantai.